Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya baik ya. Aku menyapa teman-teman semua di sana dengan kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Tapi kali ini sembari aku berkegiatan, aku pengen sharing-sharing mengenai gaya hidup minimalis, terutama ini di bidang finansial atau keuangan ya. Karena tidak bisa dipungkiri, bagian keuangan ini adalah salah satu bagian dari kehidupan rumah tangga yang kadang-kadang kalau tidak di manajemen atau dijalankan dengan baik, biasanya itu bisa bikin kita pusing dan juga lebih cepat stres. Nah, maka dari itu, di sini aku akan membahas tentang 5 strategi ampuh untuk meraih kebebasan finansial. Rasanya di zaman sekarang, cita-cita keuangan bukan lagi tentang aku pengen memiliki barang ini atau pencapaian hidup ini adalah ketika aku sudah memiliki rumah atau kendaraan yang bagus, itu nggak sama sekali. Meskipun itu masih tertanam pada financial goals atau goals keuangan pada setiap orang yang ingin setiap orang itu raih, tapi hakikatnya sekarang tuh banyak sekali fasilitas yang bisa memudahkan kita untuk bisa meraih itu semua dengan instan dan dengan gampang, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kredit, hutang, maupun dengan cara cash bertempo. Namun itu semua membuat kenyamanan hidup kita pasti berkurang karena kita harus membayar apa yang sebenarnya belum bisa atau belum mampu kita beli saat itu. Kehidupan keuangan kita akan semakin sempit, kadang-kadang suka memaksakan, kadang-kadang kita mengorbankan kepentingan ataupun kebutuhan pribadi kita demi untuk menyetor uang tersebut ya, karena kita sudah terlanjur gitu. Seperti aku di sini, aku memiliki rumah KPR yang sebenarnya kalau dipikir-pikir aku tuh dulu terlalu terburu-buru untuk memiliki ini. Jadi ya karena sudah kebanjur ya tinggal dijalani. Tapi memang kadang-kadang meskipun nominalnya mungkin KPR subsidi punyaku itu tidak sebesar KPR lainnya, tapi tetap saja mengganggu keuangan rumah tangga, terutama pendapatan ya, karena biasanya pendapatan yang bisa aku atur dengan leluasa dan dengan nyaman itu menjadi sedikit lebih sempit karena aku harus menyisihkan sebagian pendapatan aku untuk membayar cicilan KPR tersebut. Nah, bebas finansial ini sekarang itu menjadi tren, menjadi financial goal ataupun tujuan keuangan bagi para milenial maupun orang-orang yang hidup di zaman sekarang, yaitu kondisi di mana keuangan setiap individu itu terasa lebih nyaman karena biasanya individu yang biasanya memiliki kebebasan finansial atau financial freedom itu tidak diharuskan atau tidak diwajibkan untuk bekerja keras karena mereka memiliki tanggungan yang berat. Misalnya nih, kita punya cicilan di setiap bulannya itu sekian, bahkan kadang tuh cicilannya lebih dari 1 ya. Mau nggak mau, kita tuh harus bekerja ekstra keras untuk memenuhi kebutuhan cicilan tersebut dalam setiap bulannya. Padahal yang namanya kebutuhan hidup itu tidak hanya cicilan atau tidak hanya kewajiban ya, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan lain yang masuk dalam kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, terus juga biaya-biaya pokok seperti biaya kesehatan, biaya pendidikan anak-anak begitu. Nah, kali ini aku akan bagikan 5 strategi ampuh untuk bisa meraih kebebasan finansial. Yang pertama yaitu dengan mencontek kiat orang yang sudah lebih dahulu sukses. Nah, mencontek ini bukan berarti kita harus sama persis meniru proses yang orang lain lakukan ya, tapi kita bisa lakukan ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Contohnya nih, kita meniru cara budgetingnya. Meskipun nominal budgeting setiap keluarga ataupun individu pasti berbeda, budgeting keuangan rumah tangga maupun budgeting keuangan usaha gitu ya. Terus kita juga bisa meniru cara berhematnya, kita bisa meniru cara menabung dan juga investasi, serta yang paling penting, kita bisa meniru cara mengembangkan uangnya. Biasanya orang-orang yang sukses secara finansial maupun memiliki kebebasan finansial atau financial freedom itu, mereka memiliki pemasukan yang lebih dari 1. Mereka memiliki pekerjaan pokok, namun mereka juga memiliki usaha maupun pekerjaan sampingan. Nah, dari usaha sampingan ataupun pekerjaan sampingan tersebut biasanya tuh uang mereka kembangkan dengan maksimal untuk meraih keuntungan maupun pendapatan tambahan ya. Nah, dari pendapatan tambahan tersebut biasanya seorang individu itu bisa
menyehatkan kondisi keuangan mereka, karena kita bisa menyelamatkan yang kadang-kadang sering kita alami, yaitu besar pasak daripada tiang. Kita bisa ubah menjadi besar tiang daripada pasak. Lalu strategi yang kedua yaitu dengan jeli dalam memanfaatkan peluang. Nah, di era modern sekarang ini rasa-rasanya banyak sekali peluang yang bisa kita coba dalam upaya menambah penghasilan. Sebagai ibu rumah tangga juga tidak menutup kemungkinan ya untuk bisa terjun langsung menambah pendapatan atau bisa mendapatkan pendapatan. Dan zaman sekarang itu udah banyak sekali peluang, terutama yang misalnya seperti aku nggak punya modal nih, bisa mengembangkan potensi diri lewat misalnya menjadi konten kreator ataupun bisa menjadi afiliator dari marketplace gitu kan, bisa dapat komisi. Nah, dari konten kreator ini juga sebenarnya sosmed atau sosial media yang kita punya itu dalam ponsel kita itu semuanya bisa menghasilkan ya. Jadi itu kayak YouTube maupun Instagram, Facebook itu sekarang udah ada ads-nya. Jadi tuh kita bisa gajian setiap bulannya asal kita mau berusaha. Selain itu, kalau misal kita punya skill dalam bidang jasa seperti menjahit maupun dalam bidang ilmu pengetahuan, kita bisa membuka jasa les privat ya untuk anak-anak sekolah. Terus juga ketika kita merasa kita punya skill memasak maupun di bidang handicraft, kita bisa menjual gitu ya hasil kreasi kita, entah itu di bidang makanan, pastry maupun handicraft, karena yang namanya jualan pasti ada pembelinya dan tentu saja bisa dilakukan dari dalam rumah. Memiliki penghasilan tambahan meskipun nominalnya tidak besar atau tidak sebesar penghasilan utama, pasti tetap akan membantu perekonomian yang kita miliki. Strategi yang ketiga yaitu dengan kerja dengan maksimal atau memanfaatkan waktu untuk bekerja secara maksimal. Misalnya dalam satu hari kita memiliki 24 jam, kita bisa maksimalkan jam kerja kita dari 8 jam sampai 12 jam sehari. Biasanya seperti aku yang pedagang kue di sini kadang-kadang membagi waktu ya secara maksimal. Nah, enaknya memiliki pekerjaan dari rumah itu bisa kita atur waktu ya. Di jam berapa kita harus memaksimalkan potensi ataupun pekerjaan kita. Sebagai konten kreator, meskipun kadang terlihat kayak santai, misalnya seperti itu, namun ketika ada pekerjaan tambahan, misalnya nih lagi ngerjain kerjasama dengan suatu brand, kita juga memerlukan waktu tambah lebih. Makanya kadang-kadang suka memaksimalkan waktu. Ketika memang rasanya semua kewajiban pekerjaan rumah tangga sudah selesai, biasanya aku melakukan pekerjaan tambahan ya, entah itu misalnya ada pesanan kue maupun juga ketika sedang ada bekerja sama dengan brand tertentu, kadang-kadang aku maksimalkan waktu senggang tersebut untuk memaksimalkan jam kerja aku, dan aku anggap sebagai jam kerja tambahan ya atau lembur, karena hasilnya pun kayak penghasilan tambahan juga. Strategi yang keempat yaitu dengan tidak terjebak dalam comfort zone atau zona nyaman yang sudah kita miliki. Kadang-kadang seorang individu atau kadang aku sendiri sudah memiliki pekerjaan pokok, rasa-rasanya itu berasa udah lelah, lebih banyak menginginkan waktu senggang untuk lebih santai, untuk lebih menghabiskan waktu dengan ponsel ataupun sosial media yang kita punya, scroll medsos, maupun kadang lebih sering malas-malasannya nonton drakor, maupun pengennya tuh memiliki waktu me time yang lama gitu ya. Tapi kadangkala zona nyaman tersebut justru bisa menjadi jebakan, karena sebenarnya kita hidup di dunia ini seiring perkembangan zaman itu seperti berkompetisi. Bukan hanya berkompetisi dengan orang lain ya, melainkan berkompetisi dengan waktu, dengan perkembangan zaman, dengan harga-harga bahan pokok yang ikut berubah. Nah, di situ juga kadang kita seperti dituntut untuk juga bisa grow up, untuk bisa bertumbuh lebih baik, untuk bisa menciptakan kreativitas dan juga untuk bisa menambah penghasilan, karena tidak bisa dipungkiri hidup di zaman sekarang itu rada mahal ya, bahkan untuk kebutuhan pokok pun udah tergolong mahal. Gak hanya apa yang kita konsumsi dan kita pakai, tapi yang kita bayarkan, contohnya untuk biaya kesehatan, biaya pajak, biaya anak sekolah, apalagi untuk kayak investasi dan menabung. Ini erat kaitannya dengan poin yang nomor 3 ya. Kalau mungkin orang-orang zaman dahulu, orang-orang tua kita menambah atau mencari penghasilan tambahan dengan cara bertani, beternak, berkebun, yang memang hasilnya juga lumayan ya untuk tambah-tambah
Kalau zaman sekarang tuh rasanya udah jarang gitu yang melakukan pekerjaan itu. Makanya kita bisa manfaatin teknologi yang ada sekarang, yang lebih modern karena dari situ juga kita bisa meraup penghasilan lebih. Meskipun kadang-kadang tuh yang namanya penghasilan tambahan ya kadang sedikit, kadang bisa banyak ya sesuai dengan kinerja kita. Tapi nggak ada salahnya untuk kita lakukan karena yang namanya punya penghasilan lebih pasti jauh lebih nyaman. Dan strategi yang kelima yaitu dengan cara cut off semua jenis bentuk hutang, baik yang berbentuk tempo maupun kredit. Bebas finansial erat kaitannya dengan kebebasan dari jeratan sesuatu yang menjerat atau yang membuat kita menjadi tertekan. Seperti contohnya hutang maupun cicilan ya. Semakin kita melepaskan diri dari hutang dan cicilan, semakin lega juga keuangan yang kita miliki. Kita bisa bebas mengatur dan mengelola keuangan kita. Rasa-rasanya prinsip kebebasan finansial ini ketika kita bisa lakukan dan bisa kita raih di zaman sekarang, kelegaannya melebihi kita memiliki barang-barang yang kita miliki ya. Karena seperti lepas dari jeratan yang selama ini membelenggu, yang selama ini membuat kehidupan atau keuangan kita terasa tidak nyaman. Nah, dari situ juga aku masih berusaha untuk sedikit demi sedikit membebaskan diri dari jeratan atau ikatan cicilan yang sedang aku punya. Ini sedang diusahakan banget untuk meraih kebebasan finansial karena bagiku sekarang hidup yang nyaman adalah hidup yang bebas dari finansial ataupun yang memiliki financial freedom ya, bukan lagi memiliki barang-barang impian. Karena untuk meraih barang-barang impian tersebut kita masih memiliki waktu, kita masih memiliki potensi untuk menambah penghasilan, tapi untuk membebaskan diri dari jeratan tagihan cicilan hutang tersebut, kadang-kadang kita tuh lebih terasa sempit untuk berkreasi dan produktif ya, karena kadang-kadang yang namanya cicilan hutang itu juga ada jatuh temponya yang membuat kita menjadi overthinking dan ketakutan. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman video aku hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.